Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memulai aktivitas yang baik untuk memuliakan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 71 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu hal yang paling ditakutkan oleh manusia secara umum adalah menjadi tua. Banyak orang mengalami ketakutan menjadi tua karena menurut anggapan manusia secara umum, tua itu berarti adalah tanda kehilangan keperkasaan, yang kemudian juga tenaga semakin berkurang, pesona, kecantikan, kegagahan, dan ketampanan juga memudar, kesehatan semakin rentan, dan masa hidup di dunia tinggal sedikit lagi. Karena keperkasaan, tenaga, pesona, kesehatan semakin memudar dan berkurang, maka banyak orang yang menganggap masa-masa menjadi tua itu adalah masa yang tidak produktif, atau dengan kata kasar, masa-masa tua adalah masa yang tidak berguna. Mungkin saya nggak tahu apakah itu relevan kalau di Malaysia dikatakan orang-orang yang sudah pensiun, orang yang sudah tua dikatakan aske-aske tak berguna. Demikianlah orang melihat masa-masa tua itu adalah masa yang susah. Di samping itu, pada masa tua juga, tentu karena tenaga tidak ada lagi, maka menghadapi ancaman dari luar tidak lagi sekuat ketika pada masa muda. Karena itu saudaraku yang terkasih, karena masa tua itu sangat ditakuti, manusia secara umum berusaha menghindari atau setidak-tidaknya menunda menjadi tua. Cara untuk menghindari masa tua itu dan mempertahankan masa muda, masa yang penuh keperkasaan itu pertama sekali dengan kata-kata yang manipulatif. Manusia berusaha untuk mempertahankan usianya dengan berkata ketika ada ulang tahun dikatakan panjang umurnya, walau faktanya umur manusia dari setahun semakin berkurang. Ketika kita berulang tahun, maka usia kita sudah berkurang 1 tahun masa hidup kita di dunia ini. Demikian juga ketika kita bertemu, kita lebih suka kata-kata penghiburan supaya kita seolah merasa lebih muda. Kalau ada seorang sahabat, saudara, sanak famili atau keluarga bertemu, mungkin setahun 2 tahun, maka ketika bertemu kembali, kata-kata yang umum diucapkan adalah, lu makin muda aja. Faktanya, ketika kita sudah tidak bertemu 1 tahun dengan seseorang, baik itu sahabat maupun keluarga, faktanya sekali lagi adalah pasti kita makin tua. Tetapi manusia berusaha meyakinkan diri bahwa dia masih tetap muda dengan berkata, kamu masih muda saja. Kemudian banyak orang menunda masa tua itu dengan berusaha hidup sehat, mencari diet dan obat awet muda. Tetapi faktanya, tidak ada yang dapat menghambat seseorang itu menjadi tua. Hal yang paling ditakutkan pada masa tua yang berikutnya adalah kesendirian. Siapapun dia, baik pejabat negara, baik raja di dunia, ketika sudah tua, anak-anaknya sudah berkeluarga, maka kemudian dia sendiri dalam ketuaannya. Demikian Habibie menggambarkan betapa susahnya masa tua itu ketika ditinggalkan semua kejayaan. Dulu orang memuja-muja dia dan mengatakan dia paling pintar. Dia kemudian berhasil menyekolahkan anaknya S2 sampai S3 di luar negeri dan menjadi pejabat-pejabat di struktural negara dan juga di perusahaan-perusahaan swasta. Semuanya terkenal. Tetapi kemudian semua itu seperti tidak ada arti ketika dia memasuki masa tua, masa pensiun. Dia hanya ditemani oleh seorang saudaranya yang dengan rela menjaga pada masa tuanya. Anak-anaknya yang pejabat itu tidak punya waktu untuk bersama dengan dia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah pemazmur dalam konteks bacaan kita ini. Pada masa tuanya, menghadapi itu dia hanya berserah dan berdoa kepada Tuhan.
Dalam konteks renungan ini, pemazmur bukan hanya takut sendirian, tetapi juga takut akan ancaman musuh-musuhnya. Di ayat 10 pemazmur mengatakan demikian, "Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama, dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tak ada yang melepaskan dia." Maka karena itulah menghadapi masa-masa tua itu, pemazmur di sini berdoa. Dengan berdoa di ayat 9 dikatakan demikian, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Karena apa? Karena di ayat 20 ayat hari ini dikatakan, "Karena Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali." Di ujung kematian, bahkan ketika kematian juga sampai kepada pemazmur di sini, dia percaya Tuhan dapat mengangkat dia dari samudera bumi ini, menaikkan dia kembali untuk hidup. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari masing-masing kita pasti akan memasuki masa tua. Dan ketika menghadapi ketakutan-ketakutan yang sudah kita sebutkan di atas, berdoalah seperti pemazmur mengatakan, "Jangan tinggalkan aku pada masa mudaku, selamatkan dan lindungilah aku." Berdoa minta pertolongan dengan berkata sekali lagi, "Jangan membuang aku pada masa tuaku, jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah takut akan hari tua. Jangan pernah takut sendiri. Jangan pernah takut tak berdaya. Berdoalah kepada Tuhan supaya pada masa tua kita dilindungi dan dipakai untuk melakukan hal yang berguna pada masa-masa tua kita. Masa tua bukan alasan untuk tidak berbuah dan melakukan hal yang baik. Di dalam Mazmur 92 ayat 13-16, pemazmur berkata demikian, "Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tak ada kecurangan padanya." Maka prinsip hidup bagi kita adalah tua berguna, menjadi saksi dan berkat. Tuhan akan menyertai dan kemudian mengangkat kita naik bersama para pemenang dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan yang melindungi dan menjaga kami sampai pada masa tua, hingga Tuhan datang kembali membawa setiap orang percaya ke Yerusalem yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.